Pak memang. Jadi kalau nggak ada duit nggak bisa pelayanan. Ya paling nggak listrik nggak bisa gue bayar gitu Jadi ya. zaman dulu Yesus khotbah di perahu ada listrik nggak? Padang gurun ada listrik nggak? Tapi kan kita nggak mungkin kembali Pak Nah, ke masa-masa oke. seperti itu. Makanya pelayanan konsep manusia standarnya apa ini? Yang namanya gereja itu adalah diri kita. Yang namanya berkhotbah. Sekarang contoh aja. Gembala saja hari ini orang pikirannya kalau gembala harus punya domba kan? Terus dikasih pagar. Pak Gideon punya gereja, dombanya merasa harus punya domba. Pak Joni punya gereja, sama-sama punya domba. Domba milik siapa, Pak? Ngomongnya milik Tuhan Pak. Nah, coba diambil. Dombanya gereja kecil diambil gereja besar, yang salah siapa? Yang salah gereja besarnya. Yang salah gereja besarnya. Kok bisa salah? Kok lah ini Pak sekarang Pak Gideon menghakimi nih, ya kan? Coba lihat, Ya tanyakan. kan ngerasain gereja Kris ini ngerasa terzolimi gitu loh Pak. Maksudnya kan gitu. Terus yang gereja besar bener. Ngerasa punya fasilitas sehingga akhirnya menarik jemaat saya kan gitu. Nah, sekarang tadi fenomena ini muncul hari ini. Ada gereja besar dengan kekuatan full, ya, resourcesnya besar. Ada gereja kecil tanpa resources, tanpa uang, tanpa ini, ya kan? Kalau jemaatnya pindah, Pak Gideon tadi bilang yang benar gereja yang besar. Apa itu standarnya Alkitab? Kalau itu dijadikan standar, ya kan? Ukurannya gereja besar. Kenapa Yesus nggak ninggalin gereja sih Pak hari ini, Pak? Kenapa Yesus tidak ada satu bangunan atas namanya dia? Dan rasul-rasul yang tercatat di Alkitab tidak punya gedung atas namanya dia. Bisa dibayangkan Pak Gideon, kalau Yesus punya gedung Pak hari ini Pak, jadi apa kira-kira? Nggak cukup. Nggak cukup. Iya. Jadi berhala semua nanti di sana. Iya. Makanya Yesus merombak semuanya, ya kan? Hari ini yang diagungkan orang Kristen hari ini sama dengan orang dunia sama. Gereja harus besar, jemaat harus banyak, pendeta diurapi, fasih, bahasa tanpa arti. Lagi bisa buat mujizat. Mereka bisa menawarkan mujizat sama orang-orang nih, orang sakit ini. Kenapa mereka nggak cari orang yang cacat sejak lahir? Sembuhkan orang-orang cacat sejak lahir. Kenapa harus orang yang datang ke gereja? Ini kan ada psikologis, Pak. Orang yang sakit itu terpaksa. Ke dokter ada biaya, ke rumah sakit ada biaya. Kalau ke gereja kan nggak berbiaya, tinggal didoakan sembuh kan. Mereka menjual halusinasi, menjual harapan sama orang. Dan mereka yang, coba lihat, yang kesaksian-kesaksian itu. Zaman dulu orang Israel kalau disembuhkan dicek beneran. Ini kesembuhannya apa? Sakit encok, doa. Ini doa. Mereka loh nggak pernah sekolah kedokteran, ya kan? Tapi bisa jadi dokter. Pokoknya sekarang jabatan, ya, yang paling gampang itu hamba Tuhan. Semua profesi hanya dipelajari lewat Alkitab, jadi sudah Pak.